itu pas hari Sabtu kalau nggak salah. Orang mana? Tosari. Sabtu ketemu saya. Orang Kuningan. Ya. Orang mana? Orang Gebang. Oh, Gebang sini Ya. berarti. Saya mau jejak nginep lagi di rumah. Arek waduh numpak becak. Iya lumayan Pak Becak. Saya mau disuruh nginep lagi. Kan bisa nginep lagi Mas. Enggak Pak. Saya itu enggak enak. Ada anak gadisnya lagi. Ada anak gadisnya. Lu diajak ke sini nanti pas latihan. Enggak apa-apa ke majelis ya. Nanti bawa temen, bawa keluarga enggak apa-apa. Kan jenengan ada niat itu tadi yang dulu cerita Iya. itu di odong-odong itu siapa tahu jadi sini ya kan. Terus dapat lagi kenalan waktu saya di Gebang itu, di pasar itu saya nginep 2 hari. Saya ke arah pantai, saya pengen tahu banget pantai Cirebon ya. Saya ke arah sana, ternyata ada orang mancing kan. Terus dia itu tanya ya, orang ini kayaknya Bukan orang Eden. ya itu nawarin rokok. Terus dia tanya orang Ciledug sini ternyata. Terus saya buka, terus kalau ada waktu jenengan itu nanti WA saya hubungan, nanti datang ke majelis itu. Orangnya masih muda, dia belum nikah. Itu. Terus apa di Gebang, saya di Gebang itu seneng, orangnya baik-baik orangnya. Saya keliling itu mesti ada aja yang ngasih. Jadi Dia ngasih. jarang kelaparan ya di jalannya. Saya gemuk ini. Jadi hampir tiap hari dapat makan nasi. Ya, kadang itu saya itu enggak apa itu nyampah itu nyari itu enggak sebenarnya. Tapi saya melihat apa yang saya butuhkan saya ambil. Pokoknya kadang saya melihat yang sering itu dia di keranjang sampahnya orang jual buah itu. Waktu di Indramayu itu Kota. itu dapat jeruk itu masih kisut tapi masih bagus, kisut dikit gitu. 12 biji kalau nggak salah. Saya berat sampai bawahnya. Saya di gubuk-gubuk sawah itu sampai saya tinggal. Wah ini terlalu berat ini ditinggal. Nanti ada nemu sesajen itu di mana dia Indramayu itu sering. Kayak mistis-mistisnya bro di sana. Iya, nemu degan, tak minum semua, tak makan semua. Di Indramayu saya sering apa? Habis makan itu ya, habis dikasih orang makan itu. Nggak lama itu ada yang ngasih rokok, mesti. Kadang nemu rokok itu 3 batang. Yang sering itu 3 batang. Sampai saya itu full nggak autis full, iya. Nemu tapi ada yang di pohon satu itu. Kok ada di pohon? Pasang atau jangan-jangan. Nggak tahu. Pernah saya habis dikasih orang nasi padang ya. Enak banget nasi padang. Iya, di arah Indramayu itu saya dipanggil Kang gitu. Saya nggak menghiraukan, saya khawatir kejelek kan. Saya akhirnya berhenti di warung yang sebelah sana, ada warung tutup, saya berhenti. Hanya datang mbak-mbak itu bawa nasi padang sama teh. Enak banget. Saya bawa, saya ke arah balik itu, saya makan waktu mau maghrib itu, saya makan. Habis makan itu ada rokok di jalan, tengah jalan. Duh, rokok, saya ambil. Terus nggak lama lagi, beberapa langkah ada 2 lagi, Jatuh. 3. Kok pas banget ya, habis makan dapat rokok. Kayak kemarin saya balik di Babedilan sini ya, kan saya subuh-subuh ke arah sana. Di Bubur Jaya ini, bubur ayam Jaya itu. Iya. Saya diberhentikan mas, mau bubur nggak? Dibuatin bubur, saya diam, saya tungguin. Terus saya dikasih, saya masukkan itu. Saya cepet-cepet soalnya takut kesiangan khawatir orang kenal gitu. Saya habis subuh ya, saya terus mau jalan raya itu saya makan. Habis makan saya ke arah Brebes itu. Ada kuli batu lagi ngayak pasir. Mau rokok mas? Itu pas habis makan bubur itu saya dikasih rokok. Belum punya rokok ya. Iya pas bener. Ya saya sudah punya ini banyak. Tapi kalau saya dikasih nggak boleh iya, soalnya
setiap saya dikasih orang kan saya doakan. Iya. Mungkin rezeki orang itu dapat doa saya, nggak tahu manjurkannya kan. Iya, kita kan bisa mendoakan aja. Iya. Bisanya. Habis dikasih kayak di pasar Gebang itu saya malah dikasih ibu-ibu 3 buntel nangka. Terus lusanya lagi ibu-ibu lagi itu lagi, padahal saya lewat jalan yang berbeda ya. Dikasih 2 bungkus lagi. Ada ibu-ibu yang punya rumah makan itu, mas mau minum. Pura-pura bisa. Iya ya, saya di tempat umum gitu. Manggut-manggut aja. Terus saya dikasih dibungkusin minum botol itu, bungkusin nasi juga ternyata. Nasi kalau di Gebang itu ya sering di jembatan itu sering ada nasi bungkus di jembatan 2 kali ya. Itu emang Sering. pagi-pagi orang pulang mau berangkat kerja suka naruhin itu. Naruh ya. Iya, buat khusus orang-orang di jalan. Iya mungkin. Sering saya juga waktu kemarin gitu. Kadang-kadang saya Masih pagi tidur berangkat, di masih bawah hangat nasinya. jembatan layang itu, Masih ada hangat. mas-masnya yang jualan keliling itu. Lu ada mas, ini mas dimakan mas nasi bungkus. Terus saya tak doain kan orang, semoga laris. Saya cek, kadang saya cek apa bener ya doa saya itu manjur ya. Nah, iya itu saya habis makan nggak lama itu saya jalan loh, pas ketemu orang itu Lagi ramai. produknya itu langsung laku 2. Sapu kebas itu sama apa itu laku 2. Berarti Lumayan. berarti Soalnya ya, mandi. ya lumayan lah, kelihatan laku. Nggak tahu setelah itu sebelum itu laku apa enggak saya nggak tahu, tapi pas kelihatan saya itu langsung laku 2. Terus ke arah mana dari Brebes itu saya kurang berapa hari ya, saya ke arah ini, saya kembali lagi ya, kembali lewat situ saya Pantura. lewat iya Pantura yang sawah-sawah itu. Bayangan. Bayangannya saya punya nemu lampu, Cantik. enggak lampu itu bisa nyala ini ada. Terus Emergency. saya lewat situ kan, itu pertigaan itu yang sana itu, terus ke arah sana saya Oh, rel ya. Malam-malam banyak yang pacaran di sana. iya. Waduh tempat ini deh dibuat orang gini ya. Terus saya ke arah sana tidur di depan SD apa itu di jalan raya ini Oh, tidur, tapi yang gelap. Saya mau subuh saya pindah ke warung itu, ketemu lagi sama yang musafir itu ya, musafir orang Jawa Barat, orang mana itu saya lupa. Itu orangnya waktu di Masjid Gebang itu saya tolong, saya kasih uang, minta uang saya kasih orangnya, saya musafir. Terus waktu ketemu saya, kok ketemu lagi di ini Alfamart, depan Alfamart mau pom bensin itu. iya. Saya samperin. Saya dibelikan mie, udah makan mas? Belum. Ini saya belikan mie ya. Nah ini saya ini raja rezeki, waktunya kemarin saya ditolong mas, sekarang mas saya tolong. Gantian. Iya, saya mie goreng itu dia di depan Alfamart itu dimintain dia sama itu ke Alfamart air panas itu, sama dibuatin kopi. Waduh, cakep. Saya sholat terus itu saya diajak sholat ke pom bensin, sholat zuhur mas. Aduh, setelah itu ke Tapi nggak ada usir di pom bensin. di mana? Di pom bensin nggak ada usir. langsung ganti lah ya, Iya. langsung ganti. Biasanya kalau saya ke pom itu saya gini, kalau Iya. ke masjid itu ya, Hmm. saya gendil, ini saya cincin gini. Ini saya ringkis gini misalnya. Oh, Udah iya, nggak dikira orang edan. Iya, Kan ini kan kelihatan robek-robek toh. Kalau ini kan udah rapi gitu. ini Oh, itu. langsung ini saya gendel gini. Hmm. Saya kalau ke masjid gitu. Ya, trik Jadi rapi ya Eh? benar. Trik. ini. Hmm. Kemarin saya ketemu Mas Alvin ya. Waktu itu habis di area Famat itu saya ke arah Ciledug ketemu Mas
yang bawa dump truck itu. Ya. Assalamualaikum ya. Saya itu kaget, supir dump truck assalamualaikum. Saya kirain Jamaah. enggak, saya enggak ngira Orang nanya, jamaah. ya. Tak kirain orang biasa, Orang nanya nyapa-nyapa itu. Kadang orang itu iseng, Nomornya ada nomor Mas. Itu. Sering saya itu. Ada kuli batu. Titipnya- Rokok enggak? Rokok. Kasih. Nomornya berapa? Nomornya berapa dulu? Ada nomor. Enggak apa, kasih ya. Terus di itu kuli di sekolahan itu di Indramayu Sama. guru itu ngasih uang 2000. Ada nomor juga. Enggak, yang guru itu enggak. Yang kuli batunya itu ngasih. Di mana? Di Ciledug sini ada preman-preman itu. Saya duduk-duduk di bawahnya. Itu ada preman-preman datang. Ada motor, ada ketuanya itu. Jenggotnya panjang. Saya disuruh pindah. Pindah ya. Saya kasih rokok. Kasih rokok. Saya disuruh pindah dikasih rokok. Sama di tol ini. Tol gerbang tol itu. Malah yang sering ngasih orang-orang biasa ya. Iya. Malah yang kayak kelihatan kayak apa gitu malah yang wah malah jarang ngasih Iya. ya. Malah nggak pernah Mas. Yang ya hari pertama dikasih turun Iya. dari mobil itu aja. Orang turun itu dari kan mobil. karena berterima kasih itu. Iya. Begitu. Di gerbang tol itu saya disamperin preman mana banyak orang kan, gerombolan itu banyak. Saya itu keliling kan dingin ya di atas jam 12. Terus saya ditanya, mau ngapain Mas? Mau nyari tempat tidur kan dingin ya. Saya bilang gitu. Tidur di sana ya gitu. Jangan di situ banyak orang gitu. Digituin saya. Tidur di pos polisi saya di mana? Gerbang tol itu. Iya. Di atas gerobaknya orang dagang itu saya tidur. Yang punya gerobak itu datang ibu-ibu. Terus ya. Kaget lihat saya. Ada orang edan itu. Ada orang edan. Terus nyamperin preman-preman itu kan. Enggak apa-apa itu. Terus suaminya, Mas permisi Mas ya, ini saya mau pakai gerobaknya mau dagang. Iya maaf ini. Saya tidur di rumput-rumput ini bawah. Yang penting nggak kena angin kan, ada angin kan dari selatan itu. Di pos polisi itu saya tidur di situ. Kemarin ketemu Mas Alvin pas maghrib ya. Maghrib. Saya ketemu sama musafir itu di situ. Mas Alvin saya lihat keluar dari masjid. Kayaknya Mas Alvin. Terus saya nongol, saya lihat sama Mas Kamil itu. Iya. Hei Mas, langsung saya dipanggil, langsung saya keluar itu sama Mas Alvin. Gorengan bro, tunggu dimakan. Dijual nggak ada. Terus saya dibelikan apa? Minuman, makan itu. Tadi baru saya makan di jalan itu. Saya agak kenyang. Sama roti yang dikasihkan Mas siapa itu orang berbes itu? Itu. Iya, masih hidup. Ini sama istrinya itu. Ini istri saya Mas, bukan wanita simpanan. Ini mobil truknya bawa istri. Melok. Iya. Bojone melok jam 12. Enak bojone. Gua aku ya apa. Mengalami Iya. sendiri sama cerita sama orang lain beda ya rasanya ya. Iya, beda lah. Jadi kan kita membuktikan sendiri sama kata orang kan beda ya. Iya. Ya, Ya, intinya jangan takut lah. jangan takut lah. Ngedan itu Ngedan itu semuanya ternyata ditanggung. Betul ya, Tidak. Mas bilang orang edan itu nggak akan sakit. Ya betul, memang saya biasanya di rumah ya kedinginan saya kalau kena kipas saja dinginan. Sakit meriang itu. Kemarin Ngedan itu diajar. enggak. Kemarin Ngedan diajar itu angin enggak, panas sakit. Ngedan itu malah enggak sakit itu. Sama apa itu malah sehat-sehat saja, nggak pernah sakit itu. Saya heran juga. Bila kehujanan tuh sampai ini apa namanya tidur di luar itu berarti. Cerita itu ya, saya diusir belum ya. Waktu di perbatasan Indramayu, saya itu kan mau arah pulang kan dari Karangampel itu di depan pasar Kertajaya atau apa ya, Bukan. di depan itu rame, malam-malam saya rame, terus saya nggak nyaman kok tambah rame pasar itu. Akhirnya saya pindah ke arah timur kan, saya mau ke arah
ke arah timur. Akhirnya saya dapat tempat di depan bengkel apa itu yang perbatasan Indramayu itu yang sebelah, kalau dari sini kirinya jalan ya, itu enak lah, agak lebar ini kan, ada tempat duduknya agak lebar. Saya tidur di situ. Malam-malam dingin saya buka sarung, saya kemulin. Terus hujan. Terus ada hujan itu kan enak-enak tidur itu. Lampungnya bensin. Ada ibu-ibu pakai sapu ngalih-ngalih gitu. ngalih-ngalih Sodok. ngalih-ngalih ya, ada suaminya juga, tapi yang ngusir saya itu yang ibu-ibu itu. Akhirnya hujan deras itu saya pindah. Oh, suruh pergi. Iya, saya suruh pergi, hujan deras itu. Teganya. Saya itu kan Teganya. nyari tempat berteduh itu saya ke arah timur kan, cara ke arah timur, terus ada wit keres itu, saya masih kederasan juga. Saya ke arah timur lagi, ada mobil truk itu. Cerus. Selesai. Wis. Terus ke arah timur, saya lihat ada kuburan. Terus ada apa? Terus lagi ada padepokannya apa itu? Gubukan itu. Ada gubuknya. Nah itu saya di situ, bermalam di situ. Kuburan Di tengah keramat. kuburan itu ada kucing meong-meong. Kucing meong-meong itu saya gini, kalau kamu bener kucing, kamu akan tetap ngeong. Tapi kalau kamu berhenti ngeong, berarti kamu bukan kucing ini. Terus gak lama berhenti kucingnya, gak ngeong lagi. Wah ini bukan kucing-kucingan, ini kucing-kucingan. Malam-malam di bawah pohon besar ada kucing, anak kucing. Kok omongin gitu akhirnya diem, waduh. Saya nggak berani nolong, akhirnya saya kedinginan, nggak tidur ini. Apa masih kederdesan hujan anginnya deras itu bermalam di tengah kuburan. Ditemenin makhluk lain ya. Itu Bahasa perbatasan kuyup lagi. Indramayu. Di bahasa kuyup. Basah kuyup semua. Sampai saya pulang itu kan pagi-pagi itu saya berjemur di apa? Di ada emperan toko apa? Orang jualan minuman itu. Tubuh saya keringkan sama gini. Itu malam-malam ya. Waktu itu malam, Hujannya waktu malam-malam. hujan itu Hujannya malam. diusir gara-gara diusir tadi itu akhirnya Akhirnya Ya. kehujanan. Iya. Mandi gitu, ya kan mandi. Allah lagi ngasih ilmu kesabaran, Iya. mau memberikan ilmu kesabaran untuk saya. Iya. Dan Cinta itu. disuruh mandi Iya, juga. disuruh mandi juga. Mandi air hujan. Iya benar, sama air cipratan juga. Sama juga. Udah berapa Dapat air hari beras. itu nggak mandi ya? Iya, alhamdulillah. Itu hari keberapa? Pengalaman yang Itu pembersihan pengalaman alamiah. banyak dalam waktu yang singkat itu. Hidup di jalan. Jadi jangan takut nggak dapat makan. Intinya Ya, ya intinya. ibaratnya Allah udah menjamin segalanya buat Ini kita. buktinya ini. Saya nemu roti di hari pertama sampai saya kembali pulang ke masjid. Masih nggak awet saya kayaknya makan. ini. Karena nggak Iya. lapar, nggak kelaparan. Kalau Enggak, kelaparan, kalau habis kelaparan itu ini roti. sudah habis. Jadi Masya saya kan Allah. enggak kelaparan. Iya. Dijamin. Sak rokok-rokok sak korek-korek esan. Jadi itu bukti. Bisa ini masih dimakan. Iya, buat kenang-kenangan itu. Iya, di jalan itu nggak kelaparan ternyata kan. Buktinya roti dari awal sampai akhir Iya. nggak kemakan. Karena apa? Jadi banyak makanan. Rokok. Saya sering nemu rokok isi 5, isi 6. Ya, itu lebih. Yang terakhir itu saya pengen ya Satu tak tahu. rokok yang rasa mentol itu. Rata-rata Iya, mereknya apa? rata-rata kan So, saya iya. nemu gudang garam, itu. Garam sebanyak. Jarum, rokok cap Enggak takut jarum Wah, berarti. gudang baru. Itu ton Ada ya, gudang baru. rokok cap gudang baru itu Baru enak malah, juga. enak malah Gudang itu. baru. Iya. Premium ya. Iya, enak itu. Tuton. Saya pernah nemu 5 itu. Saya itu bungkus isi 5 ya pernah. Di Itu dekat pasar. dengan majelis saya, pabriknya. Oh, iya. Gudang baru. Oh ya. Ya terakhir saya nemu rokok cap Camel mentol Camel. isi 10. Itu produk luar itu. Camel Iya. mentol. Mahal itu. Ini Keluar di Awal itu ini 20.000 waktu ya. ini mau ke Pasar Gebang ini, saya pulang dari tol, dari gerbang tol itu saya arah pulang itu saya nemu rokok sebungkus kecil ya kan rokoknya kecil kan? Kecil lah. Camel itu. Saya ijek kan, kok Keras. ada isinya kayak saya buka. Tak hitung 10, masih 10 rasa mentol. Aduh, keturutan ya saya, padahal kerentek saja. Pas. Saya pengen rokok rasa mentol ya, saya kok ngutis terus ya, rasa mentol itu saya sering sedikit itu Jadi tetap ngutis mah masih. Kadang-kadang. ya.
itu saya belum waktu belum nemu ini. Oh, belum nemuin Iya. ini rokok itu. Waktu saya sudah nemu ini, ngutisnya saya sudah panjang-panjang kayak gitu. Saya pendek-pendek gak mau ya. Kayak panjang gitu. Udah levelnya ya. Udah levelnya beda. Soalnya kan ada yang lebih panjang. Saya nemu ya itu isi 10. Keturutan juga rasa mentol. Alhamdulillah, berarti kan doanya dijawab. Sering saya nemu isi 6, isi 7, isi 5. Aku oleh sing pop es sing opo tuh enak. Setelah menjalani Pas panas-panas, perilaku banyu seperti teh. ini yang dirasa itu seperti apa? Ya lebih ini Yakin. perasaan itu Lebih bersyukur. lebih pasrah, lebih ikhlas, lebih apa? Lebih tenang ini. Kayak apa ya? Ridho itu. Itu terang ketentuan Iya. Allah ya. Iya. Jadi semuanya itu memang sudah ada yang ngatur. Kayak makanan itu ya, saya tinggal sedikit ya. Saya makan saja. Nanti ada yang ngasih lagi, ada yang ada rezeki lagi dari Allah, semua ada tanggungan Allah. Saya bilang gitu. Dihabiskan sama diri saja saya. gitu ya. Iya. Enggak Minuman takut ini tinggal buat sedikit nanti. itu, saya minum aja. Enggak takut Jadi, nanti iya. buat nanti. Nanti buat kalau nanti. malah ini tak eman-eman ini, gak dididik kata eman enggak, saya habiskan. Tapi kalau sudah kepepet, saya bilang lah pertolongan Allah sudah dekat ini. Berarti gitu. Oh gitu. Iya, Sugesti dan doa berarti ya. iya. Kalau sudah hampir lapar itu biasanya Gak lama. nggak lama. Nah, Pertolongan saya Allah sudah juga dekat ya. ini. Pertolongan Allah sudah nemu aja tuh. Kadangnya dikasih orang, kadang. Rezekinya selalu positif ya. Iya. Karena kita selalu positif sama Allah, positif Selalu terus gitu. ini, Positif video thinking kan. ya. Positif Masa thinking keren terus, ya. ya. Khusnudon. Boleh ya. Harus Khusnudon. Berbaik sangka pada Allah. Ya. Khusnudon. Tapi orang mong teori ya. Iya, harus Praktek, praktek. langsung, Harus Praktek ya. Langsung. harus benar-benar Terjun. kosong. Berangkat. Berbaik sangka pada Allah yang prakteknya berarti ini. Masya Allah. Gimana? Jangan hanya di Ya, sana. Kapan ambil cutinya? Gitu Ya, ya. ini Itu udah pengalaman tinggal saya. nyari waktu ya. Referensi loh. Ya terus ini hikmah saran Bagi teman-teman yang belum hikmah ke secara ini sama sarannya ini. Teman-teman yang Saran Iya. sarannya terutama buat yang lagi Belum. ngapain gitu, lagi berpikiran apa gitu. Atau lagi apa gitu. Ya berbaik sangkalah sama Allah, berbaik sangkalah. Apapun itu. keadaan Iya. apapun ya. Meskipun kayak kemarin saya Situasi sulit. ada orang yang apa itu musafir itu ya, dia itu ngeluh terus permasalahan. Saya bilang permasalahan itu jangan dipikirkan mas, jangan dipikirkan, jangan diungkapkan ke orang. Soalnya apa yang kita pikirkan itu akan kembali ke kita lagi. Soal Allah itu biasanya mengabulkan apa yang ada di pikiran sampean, mengabulkan apa yang di pikiran sampean. Pikirkan kan prasangka mas, prasangka baik ya kita dapat baik, prasangka buruk ada kekuatan pikiran. Kalau jenengan pernah belajar tentang kekuatan pikiran, ternyata Allah itu mengabulkan apa yang ada di pikiran sampean. Kita misalkan saya ingin kaya, tapi sampean itu apa saya bisa kaya ya? Pesimis. Iya, saya usaha apa ya, bingung ya. Itu yang dikabulkan Allah yang itu, sampean ngambang jadinya nggak bisa kaya. Jadi ini masalahnya apa? Orangnya- Bersandarnya ya. Orangnya itu kemarin yang itu saya suruh ini umurnya kan 33. Pertama sampean cari istri dulu, terus jangan pikirkan nanti saya kasih makan apa, tinggal di mana, nggak usah. Saya nikah umur 25 tahun mas, nganggur saya 1 tahun, saya nganggur nyari ikan di kali mas, jala saya lakuin 1 tahun. Terus akhirnya saya berdoa, ada yang ngejak kerja apa, fanamian, bibit fanami itu sehari 5 hari panen, modal 10 juta, 5 hari dapat 20 juta. Wah, dibagi 2 itu rezeki itu, aduh. nanti luar biasa. nanti kontak linknya. Tapi alhamdulillah kalau saya menginginkan sesuatu, saya berdoa itu nggak lama, paling lama seminggu itu ada jawaban biasanya gitu.
saya menginginkan sesuatu misalkan saya ingin kerja lain ya, wah yang selain ini saya ingin kerja tambahan gitu ya. Saya berdoa kalau kita itu sudah ikut yai ya baca waqiah itu nggak lama itu 1 minggu pasti ada jawaban, ada yang ngajak kerja atau apa. Nah ini saya sebelum berangkatnya dan ini kan saya itu kan kalau saya bilang sama istri kalau ini saya panen dapat banyak, saya berangkat ya 50 hari saya mulai dari tebar ya panen gudang Fanami ya. Fanami. Pada tambak saya itu kecil gudang Fanami saya tebar 50 hari Udah dapat rezeki 8 juta Panami udah. itu loh. Makanya puluhan juta. Saya dapat 8 juta belum dikasih sama juragannya uang, Bonus ya, bukan? belum saya ambil uangnya di juragan itu. Paginya itu saya dikasih dana ini loh, COVID ini apa itu 600.000. Oh, yang bantuan Iya, pemerintah. ini saya rezeki kok ditumpuk-tumpuk gini ya. Sampai saya gitu. Akhirnya saya beneran berangkat ini. Istri saya pamit, saya tinggalin, saya berangkat. Ya semuanya itu ya Dikasih jalan. iya sudah. Allah sudah ngasihkan jalan. Yang penting kita positif thinking aja lah. Niatnya Positif. Iya. lillahi ta'ala. Iya. Positive thinking. Itu pamit ke apapun yang keluarganya terjadi. ngomongnya gimana itu? Pamit ke keluarganya ngomongnya apa itu? Ngomong sama istri sama keluarga ngomongnya Ya saya berangkat. berangkatnya apa? Ngedan. Dan iya. Tapi kan ya sebelum itu kan Sudah tertanam ya, masalah ini sudah iya, tahu lah, sudah. Sudah dikenalkan. paham dulu. maksudnya sudah kenal dengan ini ya. Sama keluarga. Tapi saya janji sama istri saya dulu ya. Kan minta potong rambut ya. Ya nanti habisnya dan aduh ini ya. Habis Ya, itu mau nggak mau tepat ini. satu kayaknya. Habis Nggak itu tepat tahu. satu potongnya. Enggak, rambut saya cepet panjang loh, meskipun saya potongnya sebentar kan panjang. Di Panjang lagi. ini dulu aja. Saya sejak sebelum ikut ya itu sering rambut panjang ya. Sejak kuliah itu rambut saya segini. Saya itu ikut yai itu alhamdulillah amalia yang yai kasihkan ke saya itu sebelum ikut yai itu sudah saya lakukan. Seperti surat waqiah itu. Saya sudah biasa surat waqiah sejak SMP. Sudah hafal saya. Terus rambut panjang saya sudah rambut panjang. Kan aja ini berarti ya. Iya, terus mandi tobat itu. Saya sejak Udah biasa. kelas 2 SMA. Setiap mandi saya itu niatan mandi tobat. Enggak ada yang ngajarin. Enggak ada yang ngajarin. Darah kayangan Jojo. Terus ngedan ya. Saya itu Kayak- sering jalan. Saya pernah Mas dari Gresik kota 2 kali saya pulang ke rumah jalan kaki. Udah. Istilahnya seperti hal seperti gitu kayak ngedan kayak di pondok nggak ada. Sering lah laku gitu. Wah, ini Iya. harus dicontoh nih, saya ke tempat kerja juga jalan berarti. Iya. Udah biasa. Kok manasan. Kok Nah, cocok. Nah, ya itu nanti ya pelan-pelan lah. Ya pakai sendal yang Di rumah tipis. aja nggak pakai alas. Yang kira-kira batu itu tembus rasanya, jadi sandalnya tipis aja. Nah itu sandalnya dibuat di rumah itu. Jarum kaki itu Ya, lah. tasnya bungkus dilanjut, kresek. Dilanjut. Jarum kaki. Sebenarnya pengalaman ngedan ini sudah cukup tadi ya. Sekarang beda pembahasannya. Pokoknya luar biasa ya kalau Iya. sudah di jalan Nanti itu. ini mandi dulu, nanti dilanjut lagi. Oke, Biar enak. sip. Mati. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong edan. Edan tenan. Sakrep. Sakrep. Sakrep.